Menyerahnya Jepang kepada sekutu menjadi kesempatan bagi Indonesia dalam melakukan usaha proklamasi kemerdekaan. 10 Agustus 1945. You took away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Setelah mendengar berita dari radio, Sultan Syahrir pun segera memberitahukan berita tersebut kepada para pemuda. Apakah kalian sudah mendengar berita itu? Belum, Bung. Benarkah itu? Ada apa dengan Jepang? Yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, kita harus mendatangi kediaman Bung Karno segera. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 10 pagi. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Bang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Apakah kita harus menunggu janji untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Mana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Setuju. Menurut saya terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depannya dan mempersiapkannya dengan matang. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang sedang menunggu. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak bergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, kediaman Soekarno. Waalaikumsalam. Ada apa sih datang seperti ini? Ini bermaksud guru Anda dan Soekarno untuk ikut menuju tempat pengasihan. Pengasihan? Apa yang saudara maksudkan? Jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Ini ingin membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian
Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, Bung. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita masih bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Karena bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka, apa yang Anda lakukan? Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Tapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Bung, asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Saya setuju, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Perumusan naskah teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. Mereka melakukannya bersama-sama dengan Soekarno, Mohatta, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka, diperolehlah rumusan yang ditulis oleh Soekarno, yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Mohatta. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetikkan teks proklamasi. Tolonglah kau ketik proklamasi ini, jagalah teks baik-baik. Baik, Bung. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Lalu Fatmawati sebagai seseorang yang menjahitkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia yang akan digunakan pada saat pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.